masa pandemi ini, PPKM juga masih berjalan. Semoga kalian bisa menjaga kesehatan kalian. Sebelum mempresentasikan tentang materi NAMSA dan kenakalan remaja, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Syamaul Fitri, biasa dipanggil dengan Bu Fitri. Saya mengajar mata pelajaran produktif asisten keperawatan. Kita langsung saja untuk mempresentasikan tentang NAMSA dan kenakalan remaja. Apakah narkoba itu? Narkoba yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa, menghilangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Paling tidak 4 juta penduduk telah menjadi korban narkoba. NAMSA yang pertama yaitu narkotika. Narkotika bisa menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Yang kedua yaitu psikotropika, yaitu perubahan mental dan perilaku. Yang nomor 3 yaitu zat adiktif, yaitu zat yang dapat menimbulkan ketergantungan. Golongan narkotika. Narkotika golongan 1 tidak digunakan untuk pengobatan, namun menyebabkan ketergantungan. Heroin contohnya, penasun, ganja, kokain, dan lain-lain. Narkotika golongan 2 digunakan untuk pengobatan, namun ada efek ketergantungan seperti morfin, petidin, dan lain-lain. Yang nomor 3 yaitu narkotika golongan 3 digunakan untuk pengobatan, namun ada efek ketergantungan seperti kodein, etil, morfin, dan lain-lain. Golongan psikotropika. Golongan 1, ketergantungan sangat kuat, tidak digunakan untuk obat. Contohnya ekstasi, lisergik, detil, lamida, psilocybin, dan lain-lain. Golongan 2, ketergantungan sangat kuat, digunakan untuk pengobatan, contohnya amfetamin, metafetamin, dan lain-lain. Golongan 3, ketergantungan sedang, contohnya fenilnitrazepam. Yang golongan 4, tergantungan ringan, contohnya diazepam, phenobarbital, dan lain-lain. Zat adiktif. Beberapa contoh zat adiktif. Yang pertama inhalen, yaitu zat yang terdapat pada lem dan pengenceran cat atau thinner. Yang kedua yaitu alkohol, minuman yang mengandung etanol. C, tembakau atau rokok. D, obat penenang. E, zat yang menimbulkan halusinasi. Narkoba disalahgunakan. Yang pertama, rasa ingin tahu karena coba-coba atau penasaran atau ikut-ikutan dengan temannya. Yang kemudian yaitu kompensasi karena dia ada masalah. Kemudian yang nomor 3 yaitu adanya tren agar diterima di lingkungan sekitarnya. Yang pengertian salah yaitu dicoba dan ketagihan. Bahaya narkoba yang pertama dari segi kesehatan, yaitu rusaknya organ-organ tubuh, otak, paru-paru, jantung, ginjal, dan hati. Yang kedua yaitu bisa menyebabkan penyakit HIV atau AIDS. Yang ketiga bisa menyebabkan overdosis dan menimbulkan kematian. Dari segi psikososial, yang pertama akan menimbulkan kriminalitas, yang kedua kecelakaan lalu lintas, yang ketiga kejahatan seksual, tindakan kekerasan, keuangan, dan disharmonisasi keluarga. Adapun hukuman untuk penyalahgunaan narkotika sebagai berikut, bisa dibaca sendiri. Jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan, yang pertama yaitu ganja. Cara penggunaan ganja, dihisap dari gulungan menyerupai rokok, atau dihisap menggunakan pipa, dicampur makanan, diseduh seperti teh. Dampak dari pemakaian ganja, yang pertama dianggap positif, perasaan tenang, dia
menimbulkan efek negatif. Yang pertama, ansietas atau kecemasan, panik, paranoid, halusinasi pendengaran, penglihatan, dan gangguan koordinasi, dan lain-lain. Itu ekstasi psikotropika golongan 1. Contohnya inex, kancing, UV drug, butterfly, blackbird. Efek ekstasi yang pertama, rasa gembira yang berlebihan atau euforia. Kemudian kecemasan, rasa percaya diri meningkat, keringat dan gemetaran, susah tidur, sakit kepala dan pusing-pusing, tekanan darah meningkat, denyut jantung bertambah cepat atau takikardi, kemudian pecahnya pembuluh darah otak yang bisa menyebabkan meninggal. Ciri-ciri pengguna narkoba. Yang pertama, prestasi belajar menurun, pola tidur berubah, tidak betah di rumah, tidak masuk sekolah, memuji diri, suka menyendiri, emosi labil, dan mudah tersinggung. Ini contohnya dari heroin, kanabis, opium. Nah, mengapa narkoba perlu dihindari? Karena dapat merugikan bagi si pemakai dan orang lain. Yang pertama, terhadap pribadi dan individu. Yang kedua, terhadap keluarga. Ketiga, terhadap masyarakat. Yang keempat, terhadap bangsa dan negara. Untuk apa narkoba boleh dipakai? Untuk kepentingan medis, misalnya operasi. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti laboratorium. Mengapa narkoba dilarang? Yang pertama, ajaran agama. Semua agama mengharapkan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Banyak peraturan perundangan yang mengatur tentang narkoba. Di antaranya nomor 1, Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, Undang-Undang nomor 22 tahun 97 tentang narkotika. Kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika. Yang selanjutnya yaitu menghancurkan tujuan hidup dan masa depan. Yang paling terakhir yaitu merugikan negara. Drug, pengobatan narkoba. Yang pertama yaitu terapi adiksi atau detoksikasi, kemudian terapi infeksi, kemudian rehabilitasi, pelatihan mandiri. Kemudian pencegahan terhadap narkoba. Yang pertama yaitu perkuatkan iman kita, kemudian pilih lingkungan dengan pergaulan yang sehat. Kemudian komunikasi yang baik, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Kemudian hindari pintu masuk narkoba atau rokok.